Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Susetio. Saya salah satu dari anggota tim pengembang EDM IRCAM Madrasah Education Quality Reform Project Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan evaluasi diri madrasah yang sering kita kenal dengan singkatan EDM. Pertama kali saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu EDM, definisi dari EDM. Jadi EDM ini Bapak dan Ibu sekalian adalah suatu instrumen penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan indikator-indikator standar nasional pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, EDM ini sangat penting, oleh karena itu harus dilakukan oleh warga madrasah dengan penuh kesadaran dan juga harus dilakukan secara objektif, jujur. Untuk apa? Untuk perbaikan mutu madrasah itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tim yang melakukan EDM ini harus punya rasa kebersamaan, yaitu kemauan kepala madrasah, guru, warga madrasah, komite madrasah, siswa, dan orang tua siswa harus bersedia memperbaiki segala kekurangan yang ada di dalam madrasah. Demi apa? Demi meningkatkan mutu madrasah itu sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulannya tujuan dari evaluasi diri madrasah ini yang pertama adalah untuk menilai kinerja dari madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh madrasah. Demi apa? Untuk membantu menentukan prioritas dan kegiatan nanti yang harus dibuat oleh madrasah itu sendiri. Dan yang terakhir, tujuan dari EDM ini harus akan menjadi suatu acuan penyusunan yang disebut dengan RKAM, yaitu Rencana Kerja Madrasah dan Rencana Kerja Anggaran Madrasah. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mengetahui dan menyadari tujuan dari EDM ini, maka diharapkan seluruh warga madrasah ini memahami manfaat dari EDM. Banyak sekali manfaat dari EDM. Beberapa akan saya sebutkan ya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pencapaian kinerjanya sampai mana ini. Yang kedua, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengetahui jenis kebutuhan apa yang diperlukan oleh madrasah untuk peningkatan mutu pendidikan. Dan yang lain sebagai contoh adalah bahan penyusunan untuk RKAM. Termasuk diantaranya Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini pemerintah pusat atau Kementerian Agama, misalnya Kanwil Kemenak, Kemenak Kabupaten Kota, juga dapat mengetahui bagaimana peta mutu madrasah di daerah masing-masing, sehingga bisa membuat kebijakan yang tepat untuk membantu madrasah dalam rangka peningkatan mutunya.